Kenapa sih Karana tiba-tiba mau mulai bergerak ke Precious One? Kita ngomongin untuk membantu memberdayakan teman-teman disabilitas. Ya, saya merasa bahwa saya tidak berdaya. Hmm, Saya punya telinga, tangan, kaki, kok saya nggak punya kekuatan untuk bekerja ya? Itu gimana ya orang-orang yang punya telinga nggak bisa dipakai dengar, ada kaki nggak dipakai buat jalan, ada tangan nggak bisa berfungsi, itu perasaan mereka gimana? I see. Ngobrol lagi sama teman-temannya, diajak teman-temannya tuli, dan di situ pada curhat bagaimana mereka susahnya dapat pekerjaan. Nggak gampang memang, karena ada stigmanya pasti. Zaman dulu dengar kata disabilitas mikirnya udah ya itu belas kasihan lah. Sedangkan saya nggak mau. Dari dulu saya cuma berpikirnya ketemu orang disabilitas, saya maunya mereka berdaya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clemens Raja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget yang bisa mengubah persepsi kamu terhadap apa yang mungkin sekarang keraguan-keraguan yang kamu dapatkan dalam hidup kamu. Karena apa? Karena narasumber kali ini tuh sangat-sangat inspiratif dan sudah membantu banyak orang sekali di luar sana yang punya disabilitas. Tapi justru bukan hanya kita berharap dari dikasihani, tapi justru bisa berkarya secara profesional. Dan ini buat teman-teman nanti harus nonton sampai akhir. Supaya apa? Supaya kamu bisa dapetin satu insight baru lagi. Jadi kita nggak pakai lama-lama, kita pengen perkenalkan narasumber kita yang keren ini. Ada satu, Kak, kalau kita pengen tahu ini tadi ngomongin Precious One, tapi mungkin sebelum kita cerita tentang Precious One, boleh silakan perkenalkan diri kakak dulu. Ya, halo, saya Ratnawati Sutejo, saya pendiri dari Precious One. Precious One adalah sebuah wadah di mana tempat kerja ini semuanya orang-orang disabilitas. Wow. Terus kalau kita ngomongin Precious One, ini teman-teman disabilitas. Kalau ini kenapa sih Karana tiba-tiba mau mulai bergerak ke Precious One? Kita ngomongin untuk membantu memberdayakan teman-teman disabilitas. Ya, jadi sebenarnya di awal itu nggak ada rencana, nggak punya cita-cita nih. Wow, oke. Nggak ada kepikiran aja tuh nggak gitu ya. Yeah. Jadi gara-gara waktu itu saya udah sibuk kerja, terus saya sakit. Oh, Dan waktu sakit itu saya harus istirahat 2 bulan. oke. Dan 2 bulan itulah di saat saya tidak bekerja, status saya masih sebagai karyawan juga, tapi saya harus di rumah dan di situ saya merasa bahwa saya tidak berdaya. Saya punya telinga, tangan, kaki, kok saya nggak punya kekuatan untuk bekerja ya? Sakit apa Kak? Hepatitis A, tapi SGPT saya tuh ribuan. Wow, oke. Jadi normal kan di bawah 100. Jadi saya udah terkapar. Waduh. Nggak, hanya mampu duduk di ranjang 15 menit habis itu lemes lagi gitu. Jadi dan itu saya merasa waktu itu nggak berguna, nggak berarti hidupnya. Padahal saya dulunya sibuk. Wow, sampai gitu ya. Ngedown, oke. Jadi setelah itu saya bernasar sama Tuhan. Kayak gini, ada pemikiran gini. Itu gimana ya orang-orang yang punya telinga nggak bisa dipakai dengar, ada kaki nggak dipakai buat jalan, ada tangan nggak bisa berfungsi, itu perasaan mereka gimana? I see. Jadi ada perasaan penasaran ketika sakit itu. Lalu saya bernasar sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau bergaul berteman nih, ya, bukan bikin Precious One, bukan. Oke. Berteman, artinya kalau berteman kan ngobrol, tahu nih hobinya apa segala macam, dan singkat cerita akhirnya saya sembuh dan saya belajar bahasa isyarat dulu waktu itu. Belajar bahasa isyarat. Terus Waktu itu lumpuh Kak atau lemes aja? saya lemes. Lemes ya, oke. Jadi dan itu akhirnya ketika singkat cerita saya balik kerja, saya ambil belajar bahasa isyarat dan waktu setelah itu mulai ketemu orang-orang tuh saya cerita kerinduan hati gitu ya. Saya cerita, saya pengen lo bergaul sama orang disabilitas, saya pengen lo bergaul sama orang disabilitas. Semua yang saya bisa temuin, saya ngobrol. Saya bilang mau bergaul sama orang disabilitas. Dan dari begitu banyak yang saya temuin, ada satu yang punya adik tuli. Oh, oke. Dan adiknya di rumah. Terus saya bilang, saya main ke rumah deh. Wow, oke. Jadi saya datang ke rumah, terus karena saya sudah belajar bahasa isyarat, saya ngomong sama anak itu gitu. Dan waktu itu anak itu merasa, wow, kok dia orang dengar kok bisa komunikasi nyambung. Dia pikir saya tuli sama seperti dia gitu. Karena selama itu waktu zaman dulu ya beda sama sekarang ya. Zaman dulu tuh orang yang bisa komunikasi bahasa isyarat tuh hanya orang tuli doang zaman dulu. Iya. Kan gitu. Paling kalau yang bisa tuh guru lah gitu ya. Dan jadi akhirnya dia merasa nyaman.
wah ternyata nih ada orang yang non disabilitas yang bisa komunikasi sama dia. Dan saya tanya, kamu ngapain? Nganggur. Oke, mau kerja. Oke, ya udah. Dan memang waktu itu saya bilang, ya udah datanglah ke tempat aku gitu ya, ke kantor aku yang dulu gitu kan. Terus ngobrol lagi sama teman-temannya, diajak teman-temannya tuli, dan di situ pada curhat bagaimana mereka susahnya dapat pekerjaan. Oke. Dan dia berkata bahwa saya sudah ngelamar di banyak tempat, tapi saya nggak pernah dipanggil. Nggak gampang memang, karena ada stigmanya pasti. Dan susah. waktu anak ini curhat, dia curhatnya santai sih Clement ya. Tapi hati saya tergerak. Saya bilang, ternyata saya nggak bisa cuma jadi teman. Tapi bagaimana saya berusaha untuk menjawab sebuah tantangan hidup yang dia alamin, di mana kesempatan itu tertutup. Saya bilang kesempatan tertutup waktu itu karena apa? Kalau berbicara kesempatan tuh buat saya mikirnya gini, oke, saya coba dulu, saya panggil dulu, wawancara dulu. Kalau ternyata, contoh nih, saya mau panggil orang mau jadi karyawan kami misalnya, janjian datang ya hari ini, dia nggak datang. Padahal saya udah kasih kesempatan. Nah ini aja nggak dikasih loh. Artinya kan benar-benar tertutup ya, gitu. Jadi dari situ akhirnya mulainya saya mulai memikirkan tentang pemberdayaan teman disabilitas. I see. Panggilan justru. Dan itu keren banget. Justru oke, setelah itu apa yang terjadi? Mulai bikin Precious One. Iya, tapi memang waktu itu namanya belum ada nama. Karena kan waktu itu dari saya sambil kerja, terus saya izin sama bos saya tuh ada meja kosong, boleh nggak saya bawa orang tuli gitu. Saya tetap statusnya masih kerja, saya datang lebih pagi untuk menyiapkan pekerjaan buat anak itu, satu anak, dan pulang saya lebih lama karena untuk ngecek kerjaan anak itu. Saya nggak boleh melalaikan tugas saya yang utama kan, gitu. Jadi dari situ dia bikin, terus kan saya berpikir ya, gimana nih bikin ini terus kemana gitu kan, masa bikin terus nggak dijual gitu kan. Akhirnya tawarin tuh ke teman-teman kerja yang lain, kantor-kantor di lantai atas. Saya bilang waktu itu produknya cuma 2, jepit rambut sama kartu. Pokoknya bahan yang ada yang saya dapat, dan udah dikerjain apa yang ada. Mulai dari hashtag mulai aja dulu tuh ternyata saya udah mulai dulu. Oke, siap. dan akhirnya singkat cerita mulai begitu, dapat duit, laku, dibeli orang. Terus saya kasih anak itu duit. Terus dia seneng gitu ya, waduh ternyata gue bisa kerja gitu ya. Aduh saya juga seneng waktu itu. Akhirnya dia ngajak temennya. Oke, mulai. Tuli juga gitu. Terus temennya ini senang juga, waduh ternyata aku bisa, ngajak lagi temennya. Dan akhirnya dari situ saya berpikir ini nggak boleh berhenti. Mereka sudah bergantung hidup sama saya. Pilihannya saya yang harus keluar dari pekerjaan lama. Iya, kalau nggak kantornya penuh juga ya Bu ya. Iya, dan disitulah mulainya. Oh gitu. Terus gimana tuh pas mulai melangkah akhirnya memutuskan, itu kan dari kerja full time, terus terjun untuk ini dibilangnya sociopreneurship loh, belum tentu ada duitnya kan? Atau udah mulai reguler pada saat itu? Jadi memang dari awal saya punya prinsip bahwa saya suka sebuah kalimat yang berkata, di mana hartamu berada di situ hatimu. Yes, jangan. Jadi, saya nggak mungkin ngomong sama orang, minta modal dong, pinjam modal dong, buat usaha saya ini. Buat apa? Buat orang disabilitas. Zaman dulu dengar kata disabilitas mikirnya udah yaitu belas kasihan lah, pasti panti asuhan lah misalnya ya, kayak asrama lah. Sedangkan saya nggak mau. Dari dulu saya cuma berpikirnya ketemu orang disabilitas, saya maunya mereka berdaya gitu. Jadi akhirnya saya punya tekad gimana dari apa yang mereka hasilkan kita bisa mandiri. Jadi ya memang saya setor dulu modal pribadi ya, karena saya orang akuntansi, ya udah ada untung balikin. Kenapa? Karena saya kepengin itu murni dari hasil jualan karya mereka dan mandiri, dan mereka juga dapat uang dari situ, beli bahan dari hasil itu juga gitu ya, perputaran gitu. Mantap. Pas baru mulai pasti ada tantangan dong, apalagi dengan gitu. Kalau kita ngomong manajemen orang-orang yang normal sama yang disabilitas gitu, kita ngeliat itu pasti berbeda tuh. Beda banget. Nah kan
Kakak udah pernah di kantor yang normal ibarat kata ya. Iya. Yang satu yang disabilitas nih, difabel nih. Gimana tuh Kak? Beda, kadang kan udah otomatis kalau biasa kalau denger-dengar orang HRD gitu ya, HR gitu ngomong masalahnya apa ya, miskomunikasi itu non disabilitas loh, ya kan? Iya. Bisa kebayang nggak sih karyawan saya semuanya tuli? Nah, terus Ya, gimana tuh? dengernya nggak denger, kalimatnya terbatas gitu. Jadi yang kalau ditanya tantangan salah satunya yaitu pembedanya gimana kami ketika menjelaskan sesuatu kami harus ekstra lebih Sabar. sabar, iya, harus mikir ini gimana pakai apa ya supaya mudeng ya, supaya paham ya, itu kayak gitu. Terus jadi kalau konsumen gitu ya saya minta gini gitu ya, itu nggak semudah saya tinggal copy langsung kirim ke mereka untuk mereka pahami, nggak begitu. Jadi perlu proses lagi, jadi harus dipecah dulu kalimatnya, bila pakai gambar visual lebih mudah kayak gitu. Wow, oke. Itu tantangan. Dari awal tuh emang udah panggilan pokoknya pas saya ngalamin tantangan seperti itu. Ya, Karena sendiri gimana tanggapannya? karena kan saya udah komitmen ya bahwa karyawan saya waktu itu pernah diundang jadi salah satu pembicara di depan Kementerian Tenaga Kerja juga. Saya bilang kalau peraturan pemerintah adalah 1% harus karyawan disabilitas. Jadi kalau Clement punya karyawan 100, satunya harus buat orang disabilitas. I see. Kalau BUMN 2%. Nah saya bilang saya mau balik itu peraturan. Karyawan saya maunya semuanya mayoritas disabilitas, yang non disabilitasnya lebih sedikit gitu ya. Oke. Jadi karena komitmen saya itu, jadi saya juga harus berusaha untuk menemukan cara gimana tantangan yang saya hadapin dalam komunikasi itu bisa teratasi gitu. Ya makanya kalau guru bahasa isyarat saya tuh ngajarin namanya komunikasi total. Komunikasi total adalah semua hal yang kita pakai untuk membuat lawan bicara kita tuh ngerti. Kalau zaman sekarang kan selalu berpikir kalau ketemu orang tuli harus bisa isyarat. Padahal nggak harus. Jadi? Tulis tangan. Oke, betul. Baca bibir. Iya. Lalu ekspresi tubuh gitu ya. Misalnya tolong ambil itu. Tunjuk aja kita udah tahu. Orang itu akan lihat itu tas gitu. Iya, oke. Gestur ya. Oke. Gitu. Wow. Baru terakhir mungkin isyarat gitu. Oke. Jadi itu wow. Kadang kita ngadepin yang tadi non disabilitas aja, udah capek hati Kak. Gitu ya. Iya kan? Benar nggak? Targetnya inilah itulah. Ya, Tapi kalau kayak gitu tuh Karana sendiri gimana? Oke, kita nggak ngomongin disabilitasnya itu sebagai sesuatu hal yang menghentikan ya. Tapi kita ngomongnya itu tuh lebih ke arah jadi sebetulnya kita nggak mau memandang itu, kita memandang manusianya kan. Kalau kita ngomongin dari kualitas, target gitu segala macam, tetap ada ini standarnya kan. Ada. Itu ada permasalahan nggak tuh Kak? Ada, pasti ada. Okay. Dulu karena gini, dulu saya punya karyawan gitu ya. Ketika misalnya ada pesanan nih, seperti ini misalnya jam sore ini harus dikirim gitu ya. Hari ini pokoknya harus kirim. Kurang nempel satu tangan aja dia tinggalin loh. Kalau kita dengar, kita pasti nggak bisa, ini harus selesai, betul ya? Harus selesai karena konsumen nungguin gitu ya. Kalau dia enggak, jam 5 pulang misalnya gitu, pulang. Oh wow, oke. Terus gitu. gimana? Jadi akhirnya gimana caranya ya? Saya bilang akhirnya kita rapatin. Contoh kalau misalnya bikin sesuatu, customer bilang ini harus dirubah nih gini, kita kan ubah nih. Kita udah bikin contoh lalu kita ubah. Nah, mereka nggak punya pemikiran bahwa ini sesuatu yang umum, wajar. Dan mereka berpikir Karatna jahat. Saya udah bikin kenapa disuruh bongkar gitu. Itu paradigma kan. Nah, saya berusaha maklum karena saya ngerti mereka separuh pembelajaran hidup mereka, panca indera mereka yang utama itu untuk belajar kan mata dan telinga, ya kan. Satu nggak berfungsi. Iya. Berarti betapa susahnya untuk memberikan sebuah pemahaman yang wajar, di mana mereka mungkin dulu nggak dapat. Iya. Jadi ya saya harus jelasin ke mereka. Saya bila perlu tunjukin tuh WA konsumen kita tuh, ini loh mereka mintanya diubah. Saya bilang kamu coba lihat jamnya jam berapa, gitu. Oh iya, sejak itu mereka nggak pernah komplain. Nah hal-hal kayak gitu tuh. Butuh waktu jadi kayak ngajar anak kecil lagi ya kira ya. Iya. Tapi setelah mereka paham,
mereka jadi ngerti, nggak pernah komplain. Iya, ya, memang why-nya diberitahukan gitu ya. Kenapa ini harus. Hebat sih Kak Ratna. Aku ngeliat ini tuh salut banget, dimana kayak ya itu panggilan hidup untuk bisa nolong banyak orang. Kita di Entrepreneur Society belum pernah sampai mikirin, karena ya maksudnya kita pemberdayaan ada, kita ngelakuin gitu kan, tapi tidak secara spesifik untuk mereka seperti apa. Ada berapa teman-teman waktu itu kita sempat di Lintaspreneur berapa tahun yang lalu kita ngundang yang ini Cafe Tuli gitu kan. Itu juga jadi sebenarnya itu bagus sih in a sense gitu ya. Cuman kalau dari sekarang nih coba ceritain lebih banyak tentang Precious One-nya. Jadi bisnisnya tuh seperti apa Kak? Maksudnya ini kan bisnis ya, betul ya? Jadi kita ngomongin kita memberdayakan, tapi Kak Ratna sendiri pasti kan sebuah ya bisnis kan harus bisa menghasilkan. Kalau enggak gimana kita bisa memberdayakan mereka kan? Nah itu justru yang kita pengen pelajari. Coba boleh diceritakan nggak Kak Ratna? Ya, jadi yang berangkat dari awal yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu kepengen karya kami itu dijual, dihargai orang, dan kita mandiri. Walaupun yang membuat adalah mereka yang terbatas fisiknya. Jadi supaya kami bertahan, ya jadi kami ya memang usaha jualan, udah kayak umum sih. Kita perlakukan karyawan kita juga kayak umum. Mereka kita absen udah pakai aplikasi gitu. Terus dapat cuti, dapat SP juga. Harus dong, kalau iya dong. melanggar. Jadi bukan ada toleransi gitu, nggak ada gitu ya. Hal-hal prinsip gitu kita lakukan. Terus kemudian ya kayak kita harus menawarkan produk kita ke perusahaan gitu. Terus kita ya bernegosiasi seperti umumnya usaha ketika orang bikin usaha seperti itu. Jadi ya kita memasarkan. Jadi memang di dalam Precious One itu selain produk kita juga ada program-program di mana perusahaan juga memang biasanya membutuhkan ya program contoh kayak perekrutan karyawan disabilitas. Kami menjadi salah satu konsultannya seperti itu, dan kami juga punya pendampingan UMKM disabilitas seluruh Indonesia gitu. Bertemu dengan mentor-mentor juga, kita cariin mentor, dan saya juga salah satu mentornya gitu. Keren. Itu berarti kalau primary ini yang saya lagi lihat ini apa nih Kak? Ceritain deh. Ini salah satu produknya yang terbaik lah ya. Kalau yang boneka kertas ini memang ini uniknya bisa satu orang mau pesen satu aja bisa gitu. Jadi itu kan jadi lebih ke apa ya, personal, unik gitu ya. Nah kalau yang Clement pegang itu produk inovasi produk baru, di mana kami menyadari sekarang isu lingkungan itu menjadi hal yang perlu kami pikirkan. Sebenarnya kita juga di kantor sudah menjadi salah satu recycle point. Jadi recycle point. Ya, jadi keren banyak sih. Masyarakat, tetangga, karyawan menabung sampah. Dan kami sadar bahwa kami penghasil sampah juga, terutama kain. Jadi akhirnya kami buat produk kain dari perca-perca ini seperti ini. Dan sekarang kita lagi kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk mengolah seragam bekasnya mereka untuk diolah untuk jadi produk yang lebih lebih bisa digunakan lagi. Jadi dan punya daya jual juga seperti itu. Keren Kak. Jadi kalau dibilang Precious One itu ada 3 pilar, pemberdayaan, edukasi, dan lingkungan. Keren. Dan ini pemberdayaan. Iya, pemberdayaan terus ini ada lingkungannya juga. I see. Berarti pemberdayaan, lingkungan, satu lagi? Edukasi. Keren. Itu saya tuh speechless sih kalau dengar kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ya sebenarnya memang ya kita ditempatkan di dunia ini tuh sebenarnya jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Itu yang saya ajarkan di The Entrepreneur Society. Kita ngelihat jadi supaya tuh kalau kita sebagai satu komunitas bisa saling bantu satu dengan yang lain, minimal bisnisnya berkembang, mereka bisa mempekerjakan lebih banyak orang, dampaknya lebih luas. Targetnya, harapannya tuh di situ. Nah, justru kita nggak pernah benar-benar secara spesifik ngelihat yang ini untuk disabilitas seperti ini keren banget. Dan kita juga sempat ada beberapa, jadi dari perusahaan-perusahaan tuh untuk CSR segala macam itu kan, mereka juga mau kita waktu itu pemberdayaan wanita, terus pemberdayaan buat yang orang-orang difabel. Nah itu sebenarnya bisa banget nanti mungkin semoga bisa ada kolaborasi juga nih dengan Precious One. Tapi kalau boleh tahu lagi nih Kak Ratna, jadi di Precious One ini begitu. Sekarang ada berapa orang? 23 orang. 23 orang. Tapi di luar mitra, di luar unit usaha kami itu ada lagi namanya I Can Do khusus anak Down syndrome. Oh, itu Down syndrome. Pekerjaannya beda lagi, nggak bikin gini, mereka nggak mampu. Jadi kita punya jasa pengemasan sendok.
buat catering, perusahaan catering. Oh wow. Dan kapasitas produksi kami minimal itu sebulan 120.000 piece kami harus siapkan yang sudah diorder sama perusahaan catering, dan pernah sampai 360.000 sebulan. Pengepakan sendok. Pengepakan sendok dan tisu masukin ke plastik buat nasi box. Oke. Gitu. Oh, wow. Itu kita bikin, jadi beberapa kegiatan divisi yang ada di Precious One itu lahir karena sebuah kebutuhan. Ya, track kita jelas semua harus disabilitas, unsurnya harus disabilitas, edukasi juga disabilitas. Artinya edukasi modul yang kami buat juga tentang pemahaman disabilitas buat orang non disabilitas, justru buat perusahaan mau merekrut karyawan disabilitas kan harus disiapkan semua tuh Clement. Dari orangnya, bukan cuma ketok palu, ya perusahaan oke, terima tok gitu. Dah habis itu ngapain gitu kan? Nah, iyalah. Jangan sampai terjadi pembulian dan betul, itu. Betul. Nah, jadi track kita jelas. Nah, termasuk yang anak Down syndrome ini, mereka kan nggak bisa bekerja di perusahaan, terbatas lah. Karena mereka lemah di motorik dan tingkat kemampuan mereka tuh berbeda-beda. Ada yang bisa ngomong, bisa nulis, tapi ada juga yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, tapi bisa naik motor. Oh wow. Itu ada tuh di kantor saya. Bisa naik motor? Tapi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Iya. Tapi intelektual. Gitu. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya mereka paham kan? Harus instruksinya satu, nggak boleh banyak. Oke. Jadi kalau misalnya kita nyuruh, tolong buang benang misalnya, dia pekerjaan yang simple, bukan menjahit apa segala macam. Nah, ya udah itu jangan langsung buang benang terus ambil ini ke atas, apa udah bingung dia, error. Overwhelm. Iya. Oh I see. Oke. Nah, jadi ya kayak produk ini nih, di dalam sini tuh ada 3 disabilitas nih yang bikin untuk menghasilkan satu produk ini. Gimana tuh? Yang motong kain teman tuli, yang jahit untuk ininya ada teman disabilitas fisik. Teman disabilitas itu jadi gimana tuh? Tangannya kecil. Oke, tapi jahit? Iya, jahit bisa. Yang buang benang intelektual. Oh, tapi ini rapi loh bikinannya, maksudnya. Ya layak lah gitu kalau kita ngelihat ya sebagai sebuah produk. Bagus. Jadi itu kita ngelihat tuh memberdayakan ini, itu tuh satu apa ya? Achievement sendiri buat Karatna pasti. Karena you help yang helpless lah sebetulnya kan kita bisa dibilang. Justru itu berkatnya sih banyak banget sih Kak. Oke, teman-teman pokoknya kalau nanti pengen tahu langsung ya, itu ngelihat di websitenya ada, bisa ditayangin nggak? Precious Strip One ya, precious-one ya .com. Itu teman-teman bisa lihat juga. Dan kalau kita ngelihat ini nih, ada produk-produknya, ada Kohu bag apa segala macam gitu kan. Keren loh, ini hasilnya kan, makanya Hero Campaign apa segala macam. Betul. Nah ini sebenarnya harusnya nanti bisa banyak yang kita kolaborasikan sih Kak dengan teman-teman dari ini juga, dari perusahaan-perusahaan ya. Kalau buat perusahaan-perusahaan kita di Entrepreneur Society kan sering handle juga untuk pemberdayaan UMKM kemarin dari beberapa perusahaan besar ya, dari dana-dana CSR juga. Nah mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan Precious One untuk kita bisa bikin pemberdayaan, atau mungkin satu bazar yang mungkin kayak bisa ini, mungkin nanti kalau apa yang produk-produknya ini kita bisa jual juga kan sama-sama gitu ya, kita lihat ya. Itu bisa nanti ke arahnya untuk fundraising juga, buat nanti supaya pergerakan dari bukan fundraising, kita ngomongin lebih ke arah corporate merchandise bisa juga kan. Gitu karena kalau fundraising kesannya tadi ya IBA tadi ya. Kayak kita jadi ini kita bisa gali ke sana. Jadi banyak banget sebenarnya. Kita juga pengen banget supaya mungkin nanti di Entrepreneur Society bisa turut ikut serta juga sama Precious One, bisa kolaborasi ke depannya kita ngeliat. Terus kalau pengen tanya-tanya ada Instagramnya, sosial medianya boleh ditayangkan. Nah ini Instagram ini Precious One untuk produk ya _katalog teman-teman ya. Ini kita ngeliat nih, ini tuh. Ini tadi tas yang ini tuh warnanya warna-warni ya, macam-macam ya. Oke. Terus ada apa lagi selain ini juga, kalau mau kenal sama Karatna langsung ada Instagramnya nggak? Ada yang di TSA itu ya, Precious One TSA, dan ini lebih banyak ke aktivitas sih ya. Kayak tadi kan Clement bilang ada kegiatan misalnya ke kantor apa segala macam, dan kita tuh kerjasama dengan nih yang ini Bakti Barito. I see, oke. Jadi kita ngebantu teman netra. Teman netra? Ya. Mereka tuh kan susah ya untuk bekerja. Mereka tuh sudah punya keterampilan pijat, mereka udah punya sertifikat gitu. Nah bisa kebayang waktu pas pandemik kemarin memang
kan nggak boleh ada sentuhan fisik ya. Sedangkan mereka profesinya pijat, mereka nggak ada income. Wow, iya. Jadi kalau ditanya tuh mereka tuh pengen kerja gitu, tapi itu sulit kan gitu. Dan waktu itu sebenarnya saya punya program ini Precious One Goes to Office sebenarnya tujuannya buat mereka kerja. I see. Nah, jadi saya nawarin tuh ke direkturnya, ke itu HR-nya, aku bilang bikin dong pijat apresiasi kek apa kek. Ih keren. Gitu. Yang mijet orang buta gitu. Tapi saya nggak mau belas kasihan. Jadi aku udah kasih tahu mindsetnya ini bener-bener kerja mereka. Mereka datang ke kantor, mereka kerja kan sama. Ketika mijet di tempat lain juga sama kan gitu. Nah kayak gitu. Keren. Jadi satu hari mereka datang pijet 30 menit istirahat. Jadi semua karyawan yang ikut pijet tuh istirahatnya 30 menit. Tapi bergantian kan, dari pagi start udah mulai. Nah ada satu perusahaan kayak itu udah rutin tuh setahun 3 kali ngadain pijet sama kita gitu kan. Jadi, nah itu tujuannya buat bantu mereka. Wih mantap. Ini pemberdayaan larinya. Ini bukti nyata teman-teman ya. Jadi sekali lagi makanya tadi di awal saya udah bilang kan kalau teman-teman nonton ini malu kalau kalian tuh badannya lengkap, terus habis itu masih males-malesan, nggak mau memberdayakan diri dan sebagainya. Karena apa? Di sini kita ngelihat ini panggilan dari Kak Ratna untuk bikin Precious One untuk ngebantu teman-teman kita di luar sana yang punya disabilitas, yang punya difabel, yang kurang gitu. Karena kalau kita ngelihat seperti itu dan justru itu kita ngelihat tuh benar-benar bisa nyariin kerjaan buat teman-teman yang ya, bilang apa ya kurang terbatas gitu loh istilahnya. Dan yang terbatas pun itu aja masih bisa hidup secara produktif, masih bisa menjadi ya istilah tadi perpanjangan tangan berkat buat sesama. Kalau ngomongin tadi bisa sampai pijat, bisa segala macam, itu keren banget. Dan dari Kak Ratna itu dari panggilan yang kita ngelihat. Sebenarnya kalau teman-teman sekali lagi, hidup kita tuh nggak panjang. Kita ngelihat ya hidup kita tuh paling berapa tahun sih? 80, 90 ya, mentok-mentok kalau beruntung 100, 120 aja udah hoki banget gitu kan kita ngelihat ya. Jarang banget tuh yang lewat sampai triple digit kita ngelihat. Nah justru dalam hidup kita itu dampak apa yang pengen kita berikan gitu loh. Makanya dengan ngelihat seperti ini itu ngebuka pikiran, ngebuka insight juga bahwa sebenarnya kita tuh masih bisa banyak bantu orang-orang di luar sana sebetulnya. Pekerjaan yang berdampak lah. Apapun usaha kita tuh harus punya dampak. Dampaknya bukan buat diri kita sendiri gitu. Tapi kadang kita berpikir oh ya gue punya karyawan tuh udah nolongin, bagus nggak bagus. Tapi ada hal lain dari sisi kehidupan yang kita harus pikirkan juga gitu. Nah salah satunya kita fokus mulai lingkungan itu di 2022. Agustus 2022 kita memutuskan untuk jadi recycle point. Gara-gara ternyata usaha itu nggak bisa cuman ya sekedar gue usaha harus, ternyata tuh limbah tuh jadi isu masalah lingkungan kan. Dan lingkungan tuh ya kita hidup tuh di kota kita, di sekitar kita, bagaimana kita punya tanggung jawab untuk ngejaga gitu. Makanya akhirnya kita bikin recycle point. Nah recycle punya nasabah, saya punya karyawan, konsumen, masyarakat sekitar nabung sampah. Itu salah satu lah contoh gimana usaha kita tuh bisa berdampak tuh bukan cuma sekedar oke, gue dapet duit, karyawan dapet duit, udah. Tapi ada hal lain yang kita yuk lakukan sesuatu yuk bisa gitu. Jadi salah satunya itu. Keren. Recycle point. Dan kita ngajak perusahaan-perusahaan untuk bisa nge-branding juga sama kita. Ih bagus banget corporate merchandise jadinya kan. Jadi gini kalau ada yang nabung 2 kilo bisa dapat hadiah apa gitu. Nabung 2 kilo? Iya nabung sampah 2 kilo, 1 kilo dapat 1 kilo ya sekarang dapat susu outside rasa kopi. Oh wow. Wow keren banget teman-teman. 1 kilo bisa dapat Nutrijel 5 varian. Tuh ih mantap. Oke. 1 kilo bisa dapat produk Sasa, tepung goreng gitu. Iya. Yang sekarang nih juga ada 2 kilo dapat permen yang gummy yang sehat itu loh. Keren, gitu. Keren, gila. Jadi orang berlomba. Buat saya merasa bangga sekali ketika ngomongin soal sampah. Gitu. Iya. Saya sendiri udah hidup berusaha udah tidak buang sampah di depan rumah dan saya tularkan ke karyawan. Untuk edukasi karyawan tuh susah banget. Jadi waktu di di bulan apa ya? Di 2022 saya ajak mereka semua ke Pulau Pramuka. Oke. Ngapain?
Mungutin sampah di pantai. Wow, oke. Saya minta sama PIC di sana, saya mau minta dibuatin kayak gini-gini, selain melepas tukik, nanam mangrove, ngambil sampah di pantai. Dan ternyata sampah di pantai nggak pernah habis. Ya emang, karena ya dari mana-mana end up-nya di pantai. Betul, dan itu Iya. akhirnya kita buat begitu, akhirnya dipaparkan tentang fakta sampah dan segala macam, akhirnya kita ngajarin mereka untuk nabung. Dan sekarang budaya nabung udah hampir setiap hari mereka bawa sampah. Karena Keren. kita. Iya. Gitu. Seneng banget. Epic banget ini Kak Ratna, thank you banget udah berbagi sama kita nih. Ini saya tuh senang banget ngelihat juga terinspirasi juga, dan benar-benar akhirnya ya ada satu panggilan tersendiri yang akhirnya meresonasi. Semoga nanti bisa terrealisasi. Tapi Kak Ratna, mungkin satu final words nih ya kita ngomong buat teman-teman yang lagi nonton kita nih. Dari Kak Ratna sendiri nanti Precious One mau dibawa kemana? Terus sama pesan buat teman-teman yang lagi nonton juga. Yang nonton sih kebanyakan pasti mereka ini ya non disabilitas. Iya. Karena kalau nonton YouTube itu kayaknya bingung juga sih Kak nontonnya, apalagi kalau yang tadi kan yang pijet kayaknya nggak bisa nonton YouTube gitu kan. Nah makanya udah bagus sehat-sehat ya lu nonton, belajarin terus nanti ikut pergerakannya juga gimana pun caranya, mungkin nanti bisa ikut gabung di Precious One mungkin atau apa ya, mungkin mendukung atau seperti apa Ya, gitu. bisa berkunjung bawa Berkunjung, rombongan ya, kantor, tuh, boleh ya kan? banget gitu. Sering Nah. datang juga, banyak perusahaan datang. Gitu, boleh nanti kita bikin company visit ke sana deh, gitu kan, ke Precious One juga ya. Nah itu jadi terus sama ya kita sama-sama sebagai komunitas teman-teman bergabung berdayan. Coba silakan Kak Ratna jadi. Harapannya tentunya kalau saya kan bergerak di disabilitas ya, dan sebenarnya ini jadi bukti nyata lah bahwa ternyata mereka bisa berkarya dan karyanya pun juga diterima oleh masyarakat. Kalau ditanya gimana buktinya, buktinya kami bisa bertahan sampai sekarang karena apresiasi dari masyarakat di mana mereka menjadi customer loyal kami gitu ya. Ya artinya bagi para pengusaha yang kalian kerjakan saat ini sebagai seorang pengusaha, artinya kalian juga bisa loh menerima mereka untuk ada di tengah-tengah, menjadi keluarga di perusahaan kalian. Karena ternyata ada benefit banyak lah ya, kita bisa saling belajar gitu ya. Terus juga memotivasi, kita sendiri juga akan termotivasi loh ketika hadirnya orang-orang disabilitas itu yang mereka benar-benar serius kerja. Kita sebagai orang non disabilitas akan termotivasi. Wow, mereka aja terbatas tapi mereka juga mau loh berjuang hidup dan tidak minta-minta gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang positif. Jadi saya tantang semua pengusaha di sini untuk yuk terima orang disabilitas minimal 1 untuk bisa bergabung di usaha kalian. Keren banget Kak. Terima kasih. Sekali lagi karena thank you banget udah berbagi sama kita. Udah nunjukin juga nih hasil karyanya keren-keren ya. Dan nanti teman-teman kunjungin preciousone.com. Terus sama di Instagramnya juga Precious One Katalog. Ada apa? Satu lagi Precious One TSA ya. Nah Precious One _TSA. Ini teman-teman follow juga ya. Dan beri dukungan kita minimal dari follow doang itu udah mendukung juga gitu kan, dari karyanya Kakak Ratna juga semua sama teman-teman yang difabel di sana. Jadi benar-benar semoga ini bisa Precious One bisa berkarya lebih besar lagi, bisa menampung lebih banyak lagi, menjadi sebuah wadah buat teman-teman di disabilitas di luar sana, dan bisa ya sekali lagi menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan lebih besar lagi. Amin. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton stay tune sampai sekarang, thank you banget udah ngikutin. Dan sekali lagi kalau nanti mau ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komen, nanti akan di split untuk jadi reelsnya, TikToknya segala macam gitu. Nanti Kak Ratna juga bisa bantu jawab kalau misalkan emang ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kalau misalkan mempekerjakan seseorang yang disabilitas itu seperti apa dan apa gitu segala macam, boleh nanti ngobrol langsung ya gitu teman-teman ya. Dan as usual jangan lupa untuk subscribe, follow, dan ikut bergabung dengan pergerakan kita, karena kita pengen terus ngangkat dampak-dampak positif seperti ini yang bisa kita berikan buat semua orang di luar sana. Karena apa? Ingat sekali lagi, usia kita tuh terbatas. Jadi dampak apa yang pengen kamu ciptakan dalam hidup kamu? Kalau kamu cuma hidupnya dengan penuh ketakutan, kamu nggak bisa mengambil tindakan. Kayak tadi Kak Ratna itu dapat panggilan pada saat waktu dia mulai ngerasain sempat lemah ya, sakit gitu kan. Mau nunggu sakit baru kamu ngerasain panggilan kamu? Jangan ya. Makanya kalau itu mulai dari sekarang coba mulai pikirkan. Semoga video ini menjadi satu inspirasi, dan nanti teman-teman bisa ikut nanti
bersama-sama dengan Precious One, dengan Entrepreneur Society juga untuk bisa berkarya buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung di luar sana. Oke, terima kasih karena ada satu pesan mungkin anything yang mau di-add, final words. Oh ya, kalimat yang saya suka itu adalah hidup kita itu akan lebih bahagia kalau kita bisa membuat orang lain hidupnya lebih baik. Keren. Thank you banget karena udah berbagi sama kita. Sukses terus Precious One. Semoga teman-teman juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, teman-teman, kita di Entrepreneur Society, go bold and beyond.